Hai, saya membahas siklus menstruasi, mulai dari definisi, lalu kemudian normalnya muncul kapan, siklusnya bagaimana, lalu kemudian keluhan-keluhannya, kapan harus konsultasi ke dokter kandungan, apa yang akan ditanyakan oleh dokter kandungan, dan kemudian pemeriksaan apa saja nih yang dilakukan oleh dokter kandungan. Assalamualaikum, hai moms and girls. Saya dengan Dr. Vita Mauli, kita membahas mengenai kesehatan perempuan. Sesi kali ini saya mau membahas mengenai siklus menstruasi nih. Dari definisinya, siklus menstruasi itu adalah luruhnya atau keluarnya darah dari dalam rahim kita oleh karena memang tidak terjadi pembuahan. Jadi yang luruh itu adalah dinding rahim kita. Nah, munculnya menstruasi itu biasanya di usia 12-13 tahun. Tapi memang bervariasi setiap wanita. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak faktor nih. Faktornya bisa saja dari nutrisinya, lalu kemudian dari lingkungannya. Bisa saja karena misalnya dari rangsangan dari membaca buku majalah atau misalnya kayak melihat film, itu juga bisa mempercepat seorang wanita menjadi menstruasi atau menjadi lebih cepat pubertasnya. Lalu kemudian kalau ngomongin soal siklus, ini bervariasi ya, tapi range-nya lumayan jauh nih, dari 21 sampai 35 hari masih dikatakan normal. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya menstruasinya moms and girls di rumah beda sama yang lainnya ya, karena memang itu normal, range-nya jauh banget. Lalu berikutnya kita ngomongin soal lama menstruasi. Menstruasi itu ada yang 5-7 hari, ada literatur yang bilang sampai 10 hari pun masih bisa, tapi kita pakai yang 5-7 hari. Kalau misalnya lebih dari itu, lihat-lihat lagi. Mens yang awal-awal tuh cuma flek-flek aja atau sudah darah keluar banyak nih. Kalau misalnya awal cuma flek-flek aja, sebenarnya itu tidak terhitung menstruasi ya, moms and girls. Buat tahu nih biar nggak terlalu khawatir. Berikutnya soal ganti pembalut. Ganti pembalut itu juga bervariasi setiap wanita. Bukan berarti yang ganti pembalut 2 kali itu artinya lebih ada yang nggak benar atau misalnya nggak sehat. Nggak ya, sama aja. Sebenarnya 2-3 masih oke, sampai bahkan 5 pun masih oke. Ada satu literatur yang mengatakan batasnya sampai kurang lebih 6. Jumlahnya soalnya nggak terlalu banyak nih, 40-50 cc juga itu sudah cukup kok untuk dikatakan normal. Nah, baru boleh ke dokter kandungan kalau nih misalnya nemuin perdarahan yang banyak banget. Jadi kayak malah jadi nggak wajar, itu namanya bukan menstruasi. Misalnya baru ganti pembalut setengah jam langsung penuh lagi, ganti pembalut lagi penuh lagi, itu artinya boleh ke dokter kandungan, pasti ada yang salah. Jadi harus periksa nih, biasanya kita USG, kita periksa-periksa ada masalah lain nggak selain masalah menstruasi tersebut. Lalu yang kedua, misalnya merasakan nyeri banget, nyeri menstruasi, biasanya itu dianggap sepele karena dianggap ini normal-normal aja. Tapi kita tuh biasanya dokter kandungan punya penggaris namanya VAS ya, Visual Analog Score. Jadi di situ nanti akan ditanya nyerinya tuh seperti apa, ada nomor 1 0 sampai 10. Biasanya kalau memang tidak terlalu mengganggu 0. Kalau misalnya lumayan nih agak-agak nyeri tapi masih bisa beraktivitas biasa, itu biasanya sampai 2 atau 3. Tapi kalau udah mulai di atas 4 itu udah masuk moderate. Nah, biasanya butuh minum obat. Dok, saya tiap kali menstruasi minum obat nih dok. Nah, itu biasanya kita udah bilang, oh ini artinya udah nyeri banget nih. Tapi biasanya walaupun dengan minum obat masih bisa nih beraktivitas. Itu kalau udah fase-nya 4. Tapi kalau udah sampai severe, itu biasanya di atas 6, itu bener-bener mau pakai obat kek, mau misalnya dikompres perutnya. Ada kan tuh rata-rata perempuan karena saking pengen bikin nyaman dikompres kan ya moms and girls. Nah, biasanya udah dikasih obat, dikasih kompres, udah sampai tidur-tiduran pun masih nyeri juga. Itu sih memang harus ke dokter. Kenapa? Ada beberapa penyakit di bidang kandungan yang memang harus diperiksakan atau golden standardnya memang harus dengan USG gitu. Dan yang terakhir, kalau menstruasinya itu memanjang banget, misalnya kan normalnya tadi saya bilang bahwasanya 7-10 hari oke lah gitu ya, apalagi kalau di awalnya mungkin cuma flek-flek aja. Tapi kalau udah sampai 15 hari, 20 hari, boleh tuh diperiksa ke dokter kandungan. Jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh dibiarin karena takut nanti malah jadi terlalu banyak darah yang keluar, nanti malah jadi bikin anemia. Kalau udah sampai tempat praktek, biasanya dokter kandungan akan nanya nih ke kalian mengenai siklus menstruasi. Jadi sebelum ke dokter kandungan, jangan lupa tulis dulu di handphone supaya nggak lama mikir-mikir. Biasanya kita sih nanyanya 3 siklus menstruasi yang terakhir. Nah, tapi kalau bisa punya catatan yang lebih dari itu silahkan loh, nggak masalah. Misalnya, kalian harus catat nih, saya menstruasinya tanggal sekian, lalu kemudian berhentinya tanggal sekian. Berikutnya bulan sebelumnya lagi saya menstruasinya tanggal sekian, selesai tanggal sekian.
Begitu, itu informasi yang pasti selalu ditanya oleh dokter kandungan. Jadi disiapkan ya moms and girls. Lalu yang kedua, mengenai nyeri. Tadi kan saya bilang bahwasanya gangguan menstruasi salah satunya nyeri ya. Nah, kalau udah ngomongin soal nyeri, nanti ketemu penggaris yang fast tadi saya jelaskan, lalu kemudian atau misalnya tidak ada fast itu bisa pakai numerik, misalnya gini, 1-3 biasanya sih ya nyeri sedang-sedang sih, nggak terlalu mengganggu, hilang timbul. Lalu kalau udah mulai 3-5 tuh biasanya kalau udah mulai minum obat atau misalnya sampai berhenti nih harus istirahat. Nah, nyerinya tuh sampai bikin saya keganggu aktivitasnya. Tapi kalau udah di atas itu biasanya kalau udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, harus tiduran terus sepanjang menstruasi, sepanjang hari tersebut. Nah, itu kan mengganggu banget. Jadi itu dengan numerik itu pun sudah cukup mengerti tuh dokter kandungannya. Lalu biasanya setelah menanyakan siklus menstruasi, lalu kemudian hari pertama, hari terakhirnya, lalu kemudian ada keluhan-keluhan nyeri tersebut, biasanya dokter kandungan akan memeriksakan nih pemeriksaan fisik ya, biasanya apakah ada anemia, seperti dilihat konjungtiva, matanya dilihat, terus bisa dilihat dari tangannya dan lain sebagainya, nadinya, tensinya. Lalu kemudian yang ada diperiksa lagi adalah pemeriksaan ginekologi. Kalau pemeriksaan ginekologi ini memang dibedakan nih antara yang gadis sama yang sudah menikah. Kalau yang gadis untuk beberapa pemeriksaan memang tidak diutamakan atau dilakukan di area yang lain. Nah, pertama yang dilakukan pada saat pemeriksaan ginekologi selalu meraba dulu nih perutnya moms and girls di rumah. Akan diraba, dirasakan ada nggak sih sebenarnya kayak benjolan atau misalnya rahimnya membesar. Nah, terus kemudian dinilai juga ada nyeri nggak sih pada saat lagi ditekan sama dokternya gitu. Lalu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kita akan mulai masuk ke area yang lebih sensitif, yaitu lubang vaginanya nih. Kalau masih gadis kita tidak lakukan ini, kita lakukannya di lubang pembuangannya. Namun kalau sudah menikah kita lakukan pemeriksaan di vaginanya dengan menggunakan spekulum. Biasanya dinilai sebenarnya perdarahannya benar dari rahim atau ada area seperti mulut rahim yang juga misalnya infeksi atau luka, atau misalnya kalau ada nyeri biasanya kita juga lihat sebenarnya kayak keputihan, terus kalau misalnya ada kemerahan kelihatan juga tuh dari spekulumnya. Lalu setelah dilakukan spekulum biasanya kita lakukan pemeriksaan dalam menggunakan jari nih dengan handscoon tentunya dan jelly yang banyak supaya tidak nyeri ya. Ingat, gak usah khawatir karena dokter kandungan pasti akan menjaga kenyamanan moms and girls di rumah. Nih, saat dilakukan pemeriksaan, kita berharap memang ada kelainan saat itulah ditemukan. Karena walaupun kita bisa pakai USG, tetap senjatanya dokter kandungan tuh di jari-jarinya. Kita bisa merasakan apakah ada pembesaran dari misalnya indung telur atau misalnya rahimnya. Karena normalnya rahim itu kan kecil, kurang lebih seperti telur ayam. Jadi kalau misalnya pada saat pemeriksaan itu benar-benar langsung jarinya dokternya langsung bertemu dengan rahimnya moms and girls gitu, diperiksa. Lalu kemudian kalau memang ternyata ada pembesaran, nanti tata laksana beda. Kalau misalnya tidak ada, aman, kita langsung geser ke kanan ke kirinya. Itu mau nilai indung telurnya. Indung telurnya ada masalah nggak? Misalnya ada kista nggak? Kalaupun misalnya membesar, dia ada lengket atau enggak, ada nyeri atau enggak, itu kita nilai. Lalu berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan USG. Kalau USG ini sebenarnya memang banyak nih yang bertanya, dok kenapa sih USG-nya harus lewat, mohon maaf, vagina? Kenapa enggak lewat perut aja? Sebenarnya semua tuh tergantung ya. Kalau memang ternyata misalnya kurus banget dan misalnya masih gadis, biasanya sih karena pasiennya menolak atau ibunya menolak misalnya, kita tidak lakukan pemeriksaan lewat lubang pembuangan karena kan memang banyak yang tidak nyaman. Tapi sebenarnya itu nyaman sih mams karena kita berikan pelumas yang banyak. Tapi ya kita tidak bisa memaksa pasien. Biasanya kami tetap lakukan pemeriksaan USG tapi lewat perut. Memang ada syaratnya selain yang tadi gadis itu dan memang menolak. Lalu yang ketiga ya kalau memang kurus kita bisa memvisualisasikan tuh organ reproduksi wanitanya lebih jelas. Tapi kalau misalnya moms and girls di rumah ternyata misalnya mohon maaf misalnya agak gemuk nih atau misalnya cenderung obesitas ya, kami sulit menampakkan organ reproduksinya karena seperti yang saya tadi bilang kecil-kecil aslinya kecil banget seperti telur ayam gitu. Makanya kami tetap menyarankan golden standardnya yaitu USG dengan menggunakan probe yang transvaginal atau yang lewat rektal atau lubang pembuangan. Demikian edukasi dari saya, semoga moms and girls di rumah terbantu ya, jadi lebih memahami dan gak takut-takut lagi. Ingat, semua keluhan moms and girls dirasakan loh oleh banyak wanita di luar sana. Sampai ketemu di sesi Casper berikutnya ya. Yang udah subscribe, makasih banget. Yang belum, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum.